Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga sampai dengan pagi hari ini kita masih sehat lahir dan batin, diberi ketetapan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mampu mensyukuri semua itu dengan senantiasa menambah ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu materi tentang tantangan dakwah di era digital. Ya. Mengapa ini saya ambil? Oleh karena memang saat ini eranya sudah era digital. Pertemuan-pertemuan kita tidak harus selalu tatap muka semacam itu. Ya. Jadi sudah banyak pertemuan yang dilakukan melalui dunia maya, melalui virtual. Berbagai macam aktivitas kita juga sudah menggunakan aktivitas yang dibantu oleh teknologi canggih. Nah, itu nanti akan kita ceritakan beberapa ciri di antara zaman atau era digital. Karena itu kemudian saya mencoba untuk mengangkat tema ini supaya kita bisa mensikapinya dengan benar. Baiklah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala di sana berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini tersebut di dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ayat ini sekaligus memerintahkan kepada kita orang-orang beriman supaya menjaga diri masing-masing dan keluarganya dari siksa api neraka. Di dalam pengertian ayat ini, para ulama menyampaikan kepada kita tentang kewajiban kita untuk berdakwah, mengajak dirinya, keluarga dan orang lain
supaya terhindar dari siksa api neraka. Itu intinya. Ya, nanti lebih jauh tentang ayat ini diurai dalam hal-hal yang berkaitan dengan materi dakwah. Tapi saya ingin mengawali ini sebagai satu pijakan bahwa memang kita orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menjaga masing-masing diri kita ini dan keluarga kita dari siksa api neraka. Nah, ini penting untuk mendasari kita supaya kita senantiasa ingat bahwa pada saatnya nanti kita itu akan masuk dalam satu masa di mana masa itu sudah tidak lagi ada pertolongan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi prolog pada pagi hari ini tentang materi kita. Nah, dakwah itu sendiri apa? Dakwah kita artikan sebagai satu ajakan pada diri sendiri, keluarga dan orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Memang pengertian dakwah itu agak variatif ya, bermacam-macam. Tetapi satu hal yang penting dari pengertian dakwah itu adalah akar katanya da'a, yad'u. Boleh kita artikan dengan menggunakan kata mengajak. Mengajak itu ada ajakan kepada hal-hal yang positif, tetapi juga ada ajakan kepada hal-hal yang negatif. Nah, tentu dalam pengertian ini adalah mengajak kepada hal yang positif, yaitu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah dakwah ini antara lain terdapat di dalam Al-Quran surat Ali Imran, ya, jangan keliru ya, bukan Al Imran ya, tapi Ali Imran. Ini keluarga Imran. Kalau Al-Baqarah itu alif lam, memang itu lamut ta'rif namanya. Ya. An-Nisa itu menggunakan alif lam, namanya lamut ta'rif, untuk mendefinitkan atau menjadikan sesuatu yang nakirah, yang umum menjadi khusus. Itu namanya menggunakan lamut ta'rif ya. Al-Baqarah, Al-Fatihah, An-Nisa, Al-Maidah, At-Taubah, itu alif lam semua. Tetapi pada surat ketiga itu Ali Imran, bukan Al Imran ya. Kata Ali itu namanya keluarga maknanya. Jadi Ali Imran, keluarga Imran. Nah, ini berbeda. Jadi pertama tersebut di dalam surat Ali Imran ayat 104, kemudian surat An-Nahl ayat 125 dan Fussilat ayat 33, serta beberapa ayat yang lain. Sebenarnya cukup banyak ayat maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita supaya berdakwah. Sehingga Profesor Yunahar Ilyas almarhum, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, itu menyampaikan bahwa dakwah itu menjadi kewajiban individual. Walaupun kemudian sebagian juga yang menyatakan bahwa kalau sudah ada yang berdakwah cukuplah, yang lain tidak punya kewajiban, menjadi fardu kifayah. Nah, itu ada perbedaan, tetapi sesungguhnya setiap individu, kalau kita melihat ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum naro, menunjukkan kepada kita tentang pentingnya kita mendakwahi diri kita sendiri dan keluarga kita supaya terhindar dari api neraka. Nah, baiklah, mari kita lihat ayat-ayat ini tersebut tadi seperti surat Ali Imran ayat 104, Allah menyatakan di sana, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang, satu umat, satu golongan yang yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan juga menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sekedap aja ada gangguan sebentar. Kemudian ayat yang berikutnya Allah berfirman dalam ayat yang lain yang tadi kita sebutkan itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u, ajaklah, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah. Sering diartikan mau'izah hasanah itu nasihat yang baik, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau terpaksa harus bertajadul, yakni berdiskusi, berdebat, maka lakukanlah dengan cara yang baik. Ini perintah dakwah. Ud'u ila sabili rabbika. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha. Dan siapakah orangnya yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah dan beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata bahwa kami adalah dari orang-orang Islam. Nah, ini antara lain adalah 3 ayat yang memerintahkan kepada kita supaya berdakwah. Ya, jadi berdakwah itu menjadi bagian penting dari kehidupan kita karena ini menjadi kewajiban kita. Nah, kita masuk pada materi bahwa ketika berdakwah yang tadi kita lakukan, tidak semua kegiatan dakwah itu berjalan mulus. Kita mengenal sejarah para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu juga mengalami hambatan-hambatan, rintangan, bahkan serangan-serangan. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, beliau harus berhadapan dengan seorang raja yang sangat terkenal, ya, kalau mungkin bahasa kita ya sangar gitu ya, Raja Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga berhadapan dengan seorang raja. Nabi Lut alaihissalam berhadapan dengan kaumnya Nabi Lut alaihissalam itu, ini juga perlu mendapat perhatian kita ya. Apakah sekarang ini masyarakat kita juga sudah ada yang agak sedikit-dikit gitu ya, sama dengan kaumnya Nabi Lut ya. Kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum yang terjangkit penyakit homoseksual ya. Bahkan kemudian ketika malaikat mendo-mendo, apa namanya, menyerupai ya, menyerupakan dirinya dengan gadis-gadis yang mertamu kepada Nabi Lut alaihissalam, para remaja, para pemuda nggak tertarik sama sekali ya. Padahal mendo-mendo menjadi seorang gadis, menjadi para gadis-gadis yang cantik, tetapi nggak tertarik, malah tertarik pada sesama jenis
Nah, ini kita melihat. Jadi setiap dakwah itu ada tantangan-tantangannya. Ya, Nabi Lut seperti itu. Bahkan kemudian istrinya sendiri juga termasuk yang membangkang. Sampai kemudian pergi dan kemudian Allah menurunkan sebuah azab. Ya, yang kemudian negeri itu dibalikkan kemudian menjadi mengkurep. Tengkurap ya. Sekarang di daerah sana ada yang namanya Bahrul Mayit, yakni laut mati. Peristiwa itu terjadi. Jadi setiap ada dakwah di situ memang ada tantangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima tantangan-tantangan seperti ketika beliau berdakwah ke Taif misalnya. Saya ambil satu contoh saja. Ketika beliau mau berdakwah ke Taif itu punya harapan karena banyak keluarga yang ada di sana. Harapannya apa? Barangkali ketika berdakwah di sana nanti diterima. Tapi ternyata apa yang dialami beliau bahkan dibully, ya, dicaci maki, dilempari batu, tai onta, diarak anak-anak kecil. Dan dikatakan kalau bahasa kita sekarang crazy kamu begitu ya. Ya. Itu tantangan beliau. Sampai kemudian beliau tergopoh-gopoh dan kemudian istirahat di sebuah tempat di bawah gunung dan kemudian malaikat datang untuk menawarkan sebuah bantuan. Ya. Gunung-gunung yang di dekat Taif itu akan dilemparkan oleh malaikat supaya ngeblegi kampung itu. Tapi apa jawaban Rasul? Beliau mencegah dan kemudian berharap nanti kelak ada anak turun dari orang-orang Taif itu yang kemudian menerima ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat sekarang ini daerah Taif menjadi daerah yang sangat subur dan juga Islamnya semarak di sana. Nah, jadi setiap dakwah memang ada tantangan-tantangan. Nah, sekarang ini di tempat kita, ketika kita berdakwah juga ada tantangan. Walaupun tidak seberat mereka yang saya ceritakan tadi, para nabi, para rasul. Tantangan kita kalau kita berdakwah di Paraan ini misalnya, nggak seberat itu. Ya kan, nggak ada yang melempari kita. Ya kan, nggak ada yang mengolok-olok kita. Mungkin sesekali ada, ya. Tapi kita cenderung mulus berdakwah. Walaupun demikian bukan berarti kemudian dakwah kita itu ya santai saja. Sekarang ini ada sebuah tantangan. Nah, ini bisa menjadi peluang, juga bisa menjadi sebuah tantangan, yaitu datangnya era yang kita kenal dengan era digital. Apa ciri era digital itu? Ya. Yang pertama adalah interkonektivitas, yakni saling hubung, serba bebas, seakan-akan kita ini tidak ada sekat lagi. Ya. Kalau dulu orang mau mencari berita atau menerima berita itu nunggu sekian minggu, sekian waktu, ya kan, kirim surat, bahkan bikin surat kadang-kadang nggak sekali jadi, ya. Berkali-kali jadi, ya, dibaca lagi nggak pas lagi, disobek, tulis lagi, itu dulu. Setelah jadi diamplopi, dikirim ke pos, ya, sampai datang ke tempat tujuan mungkin sekian hari atau sekian minggu, baru ada balasan. Itu dulu. Sekarang tidak, ya. Sekarang ini, sekarang kita pengen nulis, sekarang juga bisa kita kirim. Nah, coba panjenengan Ibu dan Bapak melalui WhatsApp misalnya, melalui bermacam-macam media sosial, ya, sangat mudah untuk bisa mengirim berita. Peristiwa yang kemarin dialami oleh saudara-saudara kita di Paraan ketika ada angin beliung, ya, langsung begitu berita muncul kemana-mana, ya. Sampai saudara-saudara kita yang di luar jauh sana bertanya, apa benar ini?
Nah, mudah-mudahan saudara kita yang di Paraan aman-aman saja dan dikira itu menyeluruh gitu kan. Itu berita baru berapa menit katakanlah orang sudah melihat, sudah mendengar ya. Nah, jadi interkonektivitas ini sangat tinggi, cepat sekali, dan hampir tidak ada batas. Artinya semua kita ini gerak-geriknya dimonitor oleh Google. Ya, panjenengan kalau pergi pakai Google Map, ya sekarang kan sudah semacam itu, menuju ke alamat. Nah, itu artinya panjenengan sedang dimonitor, kemana panjenengan pergi dimonitor. Ya, pergi ke Masjid Darussalam Temanggung, atau pergi ke Masjid Baitur Rahman Semarang, atau pergi ke pelabuhan atau ke mall, semuanya terdeteksi dengan sangat akurat gitu ya. Nah, interkoneksi ini tidak sekedar hubungan kita, bahkan kegiatan kita langsung dimonitor. Ya, peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ini salah satu ciri ya zaman sekarang ini. Pengajian ini otomatis nanti akan termonitor. Kalau kemudian ini di share di YouTube misalnya, akan otomatis dilihat masyarakat secara umum ya. Apa yang kita lakukan ini bisa langsung didengar oleh saudara kita di tempat lain. Kemarin ketika saya mengisi dengan tema yang hampir sama di Wonosobo, itu ada saudara, ada kenalan saya dari Muar Johor yang ikut mengaji ya. Ditulis di sana di YouTube itu Muar hadir gitu ya. Nah, itu teman itu. Jadi semacam itu keadaannya. Interkonektivitas ini terjadi betul-betul. Kita juga bisa menyaksikan pengajian di tempat lain dalam waktu yang bersamaan, gitu kan? Jadi ini terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah otomatisasi, serba otomatis. Ini saya rasa kita sudah mengalami ya dalam banyak hal ya. Kalau dulu orang pergi ke luar negeri di kantor imigrasi di Putra-Putra dan sebagainya, sekarang sudah otomatis, kita jalan saja sudah termonitor, wajahnya itu langsung set gitu ya, wajahnya ini Makmun Bitoya langsung kelihatan gitu ya. Iya, langsung kelihatan begitu, langsung dimengerti, dipahami ya. Saya ini sedikit cerita ya, 3 kali ke Singapura itu selalu kemudian saya tertahan di imigrasi itu. Saya tidak tahu mengapa, mungkin karena saya berjenggot atau namanya itu agak berbau makmun gitu. Tertahan sampai beberapa lama. Yang kedua kali bersama istri saya itu tertahan hampir 1 jam, sehingga seluruh acara yang sudah kita rangkai untuk kita kunjungan ke sekolahan-sekolahan tertentu itu ya terhambat. Begitu kita masuk langsung termonitor, otomatis sudah, ya. Dan kemudian bisa dilacak istrinya siapa, kalau seorang perempuan suaminya siapa, anaknya siapa saja, keluarganya siapa saja, punya sosial media apa saja, ya, langsung terlacak. Apalagi nanti ke depan KTP kita akan ada chipnya dan kemudian kemanapun itu sudah terlacak. Orang-orang yang ada di dalam KK kita itu sudah masuk semuanya. Itulah dunia. Jadi yang global ini menjadi satu. Nah, itu otomatisasi juga terjadi semacam itu. Bahkan kalau dulu ketika kita kecil, bayangkan ya, apa namanya, keluar masuk pintu itu jeglak-jegleng gitu, kemudian bagaimana supaya nggak jeglak-jegleng. Nah, ternyata sekarang kita mau masuk mall, mau masuk ruang tertentu, sudah dibuka sendiri, nggak ada yang bukakan, otomatis, ya kan? Otomatis terjadi semacam itu.
Satu saat beberapa tahun silam kita pakai helm, naik motor hujan deras sambil ngelapi karena airnya terus. Kepikir saya bilang sama istri, mungkin ke depan itu harus ada helm yang ada wipernya gitu ya. Ternyata sekarang ada ya. Itu ya. Jadi itulah dunia, semua serba otomatis. Jadi semua serba otomatis. Itulah dunia digital kita. Yang ketiga adalah machine learning. Machine learning ini kecerdasan buatan. Bagaimana ini maksudnya? Begini, saya ambil contoh saja supaya lebih mudah memahami. Panjenengan kalau buka HP dan kemudian buka iklan marketplace atau apalah gitu ya, buka kemudian ngetik mencari misalnya mobil second tahun 2010 misalnya ya, atau mobil bekas tahun 2010, nanti akan muncul itu. Dan ketika panjenengan itu membuka 2 kali 3 kali begitu tentang mencari itu nanti otomatis berapa waktu nanti akan muncul lagi mengiklankan langsung pada Anda. Itu adalah machine learning. Jadi sebuah mesin buatan yang begitu cepat, dia pinter banget, kadang-kadang lebih pinter dari kita. Ya. Kita sedang berpikir saya itu mau mencari mobil yang begini, misalnya ini hanya contoh saja. Yang begini-begini, tulis saja langsung dia memberikan data begitu cepat. Ya. Nah, itulah machine learning. Cepat sekali. Ya. Kalau panjenengan yang suka di bidang keilmuan, kalau misalnya saya buka jurnal internasional misalnya ya, tentang misalnya pengaruh negatif HP bagi anak-anak, saya tulis di sana misalnya menggunakan bahasa Inggris, langsung begitu muncul. Nanti tidak hanya 1-2 artikel yang muncul, mungkin bisa menjadi puluhan, bisa ratusan artikel yang muncul tentang bahaya atau negatifnya, dampak negatifnya dari penggunaan HP. Nanti saya sebutkan sebagiannya, ya 1 atau 2. Ini contoh semacam itu. Jadi begitu kita menulis nanti akan muncul cepat sekali. Nah ini era ini memang betul-betul era digital ya. Jadi sudah begitu cepat. Satu di antaranya cirinya adalah yang ketiga ini, yakni machine learning. Ya, jenengan yang ibu-ibu pengen fashion misalnya ya, model jilbab terbaru tahun 2022 misalnya gitu kan, ya kan? Kalau ibu-ibu mungkin begitu ya, mungkin ketik saja nanti, ya dah, model jilbab 2022, mungkin itu, mungkin itu nanti muncul gitu, kayak apa? Nanti muncul dari beberapa pengiklan yang sudah memunculkan itu. Ya. Yang bapak-bapak juga demikian. Kalau bapak-bapak mungkin bukan fashion ya, yang dicari mungkin alat otomotis ya, alat otomatis gitu ya. Apa yang dicari tentang perbaikan mobil motor misalnya ya. Nah, itu bisa mudah dengan cepat ya menggunakan machine learning. Nah, kemudian yang keempat cirinya adalah real time data yang serba instan. Ya. Jadi anak-anak sekarang juga belajarnya pun instan. Berbeda dengan zaman dulu. Pengennya itu begitu buka, begitu bisa memahami, menguasai, dan ketika ada pertanyaan langsung bisa menjawab. Itu pengennya semacam itu. Ya. Semua serba instan. Nah, bahkan sekarang kalau konsumsi saja ya, makanan instan. Ya. Tidak hanya itu, bahkan sekarang banyak ibu-ibu muda yang sudah tidak sempat lagi masak di rumah, cukup undang ya, bermacam-macam gitu ya. Titik-titik food gitu ya. Nah, itu sudah cepat sekali, tinggal pesen saja, berapa menit datang, bayar. Wah enak.
nggak nyuci piring, nggak nyuci apa namanya wajan, ya, kompornya nggak kelong gitu kan, tinggal makan bersama. Ya, semua serba real time. Tetapi tidak hanya itu, data yang tadi saya ceritakan, data itu menjadi real time. Kalau di dunia sekolah sekarang ini, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Indonesia ini sudah ada Dapodik, kalau di Kementerian Agama ada Simpatika. Semua data anak-anak kita, santri kita, murid-murid kita, guru-guru kita masuk semuanya, dan itu menasional. Kalau sesekali panjenengan ketik Ma'mun Pitoyo di Google, akan muncul nama itu nanti. Data itu, sekian banyak. Ya, nanti sekali-kali ya, tanggulai Pak Ma'mun Pitoyo itu di Google itu ya. Nah, coba nanti, itu sedemikian. Jadi real time. Kita ingin tahu, Pak Ma'mun itu dulu sekolah di mana saja, mungkin ketemu di sana. Ya, real time data. Jadi sekarang kita kehendaki, sekarang kita ketik, sekarang kita pula mendapatkannya. Nah, itu sudah sedemikian rupa. Dunia kita semacam itu. Dan ini tidak bisa kita pungkiri, wong real. Panjenengan bahkan kalau tanpa HP sudah bingung. Ya, 5 menit tanpa HP itu ibu-ibu bingung gitu ya. Sudah cari-cari ini, piye kita harus ngubungi anak ini. Oh, HP nih lah, dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya ibu-ibu dan bapak-bapak, anak-anak kita, cucu kita sudah ketagihan HP. Ya, ini berbahaya ini. Nanti kita perlu sikapi. Ini ciri-ciri zaman digital. Apakah ini akan menjadi peluang atau tantangan? Tergantung bagaimana persepsi kita, tergantung bagaimana kita mensikapi terhadap masalah ini. Tetapi ini semuanya ada dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya banyak ya, dampak positifnya banyak sekali, dan saya tidak cerita kalau dampak positif. Pokoknya kalau dampak positif itu welcome saja, ahlan wa sahlan gitu kan. Semua yang dampak positif kita terima. Perkembangan teknologi apapun yang dampaknya positif kita terima. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah dampak negatif. Nah, ini antara lain ini Ibu dan Bapak. Saya mencatat ada 5 ya. Mungkin nanti bisa berkembang, tidak hanya 5 ini. Yang pertama, dampak negatifnya adalah pengarahan opini publik. Maksudnya apa ini? Ya, saya ingin memberi contoh yang konkret saja. Sekarang saya ini kebetulan pakai batik, ya toh? Pakai batik. Batik mana? Itu kalau pertanyaannya. Pertanyaannya batik mana? Saya sendiri nggak tahu batik mana. Ya. Saya sendiri nggak tahu ya. Bisa jadi batik Pekalongan, bisa jadi batik Solo, ya, bisa jadi batik mana lagi yang Temanggung, ya, toh? Bermacam-macam. Tapi kemudian ada orang yang punya pengaruh, kemudian langsung merilis. Dia mempelajari apa yang saya pakai ini, kemudian dengan dana yang kuat, dan kemudian dia membuat statement. Karena dia orang punya pengaruh, batik yang dipakai Pak Ma'mun itu adalah batik Solo, misalnya gitu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian dia menggunakan segala macam upaya berkampanye melalui media sosial, melalui koran, melalui televisi, ya, melalui banner, melalui macam-macam gitu, di WhatsApp dan sebagainya, bahwa batik yang saya pakai itu adalah batik Solo. Maka semua orang akan mengatakan apa yang dipakai Pak Ma'mun itu adalah batik Solo. Itu pengarahan opini publik, walaupun belum tentu. Nah, itu loh. Ya. Karena derasnya informasi yang terus-menerus begitu banyak, akhirnya terbentuklah sebuah opini. Sehingga yang mestinya merah kadang-kadang, karena opininya itu adalah putih, maka menjadi putih. Yang putih karena opininya terus-menerus, sehingga masyarakat terbentuk sebuah pandangan bahwa merah, maka menjadilah yang tadinya putih itu menjadi merah. Itulah pembentukan opini. Ya. Kalau kita jauh, sebuah peristiwa,
Nah, gitu ya. Sekarang ini kan tadi batik, kemudian warna, gitu kan. Sebuah peristiwa X terjadi. Maka ketika orang yang tidak cocok dengan peristiwa X misalnya, dia ingin menjadikan peristiwa X itu menjadi Y, maka kampanye dia sehingga terbentuklah sebuah opini peristiwa X itu menjadi peristiwa Y, begitu. Ini pengarahan opini publik. Nah, tentu saja ini jarang yang melakukan semacam itu, tetapi ada, namanya dunia itu ada orang yang punya sifat jahat. Ya, yang mestinya merah bisa menjadi putih, yang mestinya putih bisa menjadi merah. Peristiwa X bisa menjadi Y, peristiwa R bisa menjadi S. Nah, itu semacam itu. Ini dampak negatif dari digital ini. Kemudian yang kedua adalah infiltrasi budaya asing. Budaya itu sekarang sudah tidak lagi ada sekat-sekatnya. Kuda lumping Temanggung misalnya itu sudah bisa segera langsung diakses oleh orang-orang di luar negeri sana, ya kan? Bahkan TV Temanggung yang saya dengar itu langsung bisa diakses di luar negeri, ya kan? Padahal yang tampil ya kita-kita di Temanggung itu. Jadi panjenengan sudah mendunia. Dan itu punya pengaruh sehingga budaya yang kadang-kadang tidak berakar di tempat kita bisa menjadi datang dan kemudian dilakukan atau diikuti oleh beberapa orang, beberapa anak remaja, dan kemudian berkembang bisa menjadi budaya baru. Ya, ini infiltrasi budaya asing. Contoh misalnya ya bermacam-macam ya sebenarnya. Kalau contoh misalnya LGBT itu bukan budaya asli kita, ya, tetapi kemudian ada di kita. Ini satu contoh gitu ya. Terlepas dari pro kontranya, tetapi itu hakikatnya bukan dari akar budaya kita. Nah, ini infiltrasi budaya asing. Kemudian yang ketiga adalah konsumtif hedonistik. Karena sekarang mall tidak lagi berupa gedung besar yang banyak. Mall sudah hadir di HP kita. Sambil tiduran panjenengan bisa nge-mall. Ya toh? Ya. Mau cari apa? Apa saja sekarang ini, ya. Sampai cari onderdil untuk sepeda motor yang kecil saja bisa, ya kan? Bahkan teman itu mengatakan untuk cari benik sebuah baju, sebuah jas ya punya merek gitu, itu bisa dicari, masya Allah. Jadi itu hanya lewat HP saja. Jadi dan itu membuat konsumtif, jiwa materialnya itu muncul gitu ya. Tetapi juga ada ini yang bagusnya kan hedonistik. Hedonistik itu ya yang penting happy lah begitu, ya. Hedonistik itu paham yang boleh kita katakan yang penting happy. Jadi tidak tidak mengenal positif negatif, yang penting happy. Nah, apakah itu terjadi? Nampaknya ya ada juga yang punya pengaruh, yang terpengaruh demikian ini. Ini dampak negatif ya. Tadi saya sudah sampaikan dampak positifnya itu ya tetap banyak, tidak saya ceritakan, tapi kita terima. Tapi yang kita bicarakan adalah dampak negatif. Nah, yang keempat adalah minim pengawasan eksternal. Ya, minim pengawasan eksternal. Nah, coba bayangkan anak-anak kita itu berapa jam sekarang betah di depan HP. Sampai-sampai tetangga meninggal dunia belum tentu ngerti dia. Ya. Bahkan ada peristiwa gunung jeblok mungkin nggak ngerti kecuali terdengar suara yang dentuman yang besar. Ya. Kenapa? Saking asiknya di depan HP.
Pertanyaannya adalah apakah setiap kita orang tua itu mampu mengawasi anak-anak kita secara baik? Bapak dan ibu hampir semuanya sibuk bekerja. Saya yakin itu. Kalau yang ke sawah ya pergi ke sawah dari jam sekian sampai jam sekian. Anaknya di depan HP nggak termonitor. Yang ke pasar juga demikian, yang ke kantor juga demikian, yang bisnis juga demikian. Ngurusi tempat-tempat bisnisnya itu nggak akan sempat memonitor anaknya sedang buka apa di HP. Ya, positifnya banyak, tetapi negatifnya juga bisa lebih banyak. Nah, ini pengawasan eksternalnya menjadi kurang. Pengawasan eksternal, yakni orang lain mengawasi seseorang yang sedang buka HP. Panjenengan di sini ini saja, kalau panjenengan buka HP, siapa yang mau mengawasi? Ya, enggak ada. Ya. Sehingga sering terjadi kalau kita baca berita itu sedang rapat, pimpinannya sedang berapi-api berpidato memberikan pengarahan, peserta rapat buka HP, nggak paham apa yang disampaikan, itu mungkin terjadi, ya kan? Nah, jadi pengawasannya memang menjadi berkurang dari eksternal. Kemudian akibatnya yang demikian itu, ini 5, ini yang kelima, individu kurang peka terhadap lingkungan. Sisi-sisi sosial menjadi sangat berkurang. Kalau anak-anak kita ini nanti berbahaya, ya. Nanti saya sampaikan setelah ini. Ini dampak ini secara umum. Orang dewasa, anak-anak, remaja, ya, para pegawai, para petani, para pedagang, ini mengena secara umum ini. Ya. Laki perempuan secara umum terkena dampak negatif yang demikian itu. Coba berita apa gitu muncul dan kemudian banyak sekali yang memberitakan ini dan itu. Maka ketika misalnya ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran itu perintah 5 waktu sholat wajib. Nah, itu kalau kemudian itu gencar banget nanti orang-orang yang tidak paham tentang agama akan mengikuti pendapatnya itu pengarahan politik, pengarahan opini publik. Bagi orang yang paham, bagi orang alim akan paham bahwa ada perintah sholat yang 5 waktu yang wajib itu. Meskipun tidak menggunakan kata zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi perintah 5 waktu itu ada. Ini contoh saja. Nah, ini dampak-dampak negatif ini secara umum, mengena pada siapapun. Nah, baiklah kita lanjutkan sekarang. Nah, ini dampak negatif bagi anak-anak. Saya sampaikan tadi karena perintah saya di prolog adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Dampak yang pertama, anak-anak kita itu kalau sudah senang HP sulit tidur. Ya. Sulit tidur. Hatinya, pikirannya kemantil-mantil di HP. Bahkan anak-anak yang di pesantren sekalipun sudah enggak pakai HP sama sekali, begitu pulang di rumah langsung yang dicari bukan ibu atau bapaknya. Nanti begitu ketemu bapak ibunya, Bu, ngambil HP ini, Bu. HP. Benar apa tidak? Kira-kira benar. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kemudian pikirannya ke sana, mereka sulit tidur. Kalau ditanya tadi malam tidur jam berapa? Mboten ngertos. Ya. Kalau nggak hati-hati, subuhnya bisa terlambat. Ini dampak negatif. Ya, ini dari hasil sebuah penelitian tahun 2012 di Boston College, ya. Kemudian yang kedua, sifat agresif yang berlebihan. Jadi anak-anak kemudian agresivitasnya lebih. Agresif itu diperlukan. Tetapi kalau berlebihan, ngeremnya juga sulit. Ya.
Berbahayanya adalah kalau tidak terkendali, ya bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Pertumbuhan otak terganggu. Ya, saya ambil contoh begini, Ibu dan Bapak. Orang pegang HP ingin tahu tentang motor misalnya, anak-anak remaja, anak SMP atau SMA ingin tahu tentang motor. Kemudian dia mencari di HP itu. Maka dia bisa menemukan banyak cerita tentang motor itu. Tentu hasilnya berbeda dengan anak yang langsung melihat motor dengan mata kepalanya sendiri. Ya, dipegang motornya itu, dicoba di starter, dicoba dilakukan, dicoba klaksonnya dan lain sebagainya, lampunya, itu berbeda dengan yang hanya melihat HP, walaupun mungkin di HP lebih lengkap. Nah, ini perkembangan otaknya berbeda antara yang pertama yang hanya melihat HP, meskipun pengetahuan tentang motor itu mungkin lebih luas, dengan anak yang langsung memegang motor, melihat dengan mata kepalanya, mencoba, bahkan mungkin trial and error, ya, mencoba dan mungkin gagal. Nah, ini perkembangan otaknya akan berbeda. Ketergantungan ini tadi sudah, ya, ketergantungan pada gadget itu sudah. Potensi gangguan mental ini yang juga perlu kita perhatikan. Bahkan dalam sebuah penelitian yang lain, kadang-kadang HP ini menjadikan anak-anak kita punya potensi penyakit obesitas, menjadi gemuk karena kurang olahraga, kurang bergerak. Ya, kalau dulu pagi-pagi hari habis subuh ngaji, habis ngaji jalan-jalan, lari-lari, sekarang udah di depan HP. Ya, melihat orang lari-lari tetapi di HP, bukan dirinya yang lari-lari. Nah, ini menjadi gangguan, ya. Ini masih juga meningkat risiko depresi. Ini hasil penelitian di Bristol University tahun 2010, ya. Gangguan kecemasan. Ada cemas, sering cemas. Dampak negatif HP. Saya menemukan ini pada seorang santri, ya. Sering muncul kecemasan-kecemasan itu. Cuman saya nggak berani mengatakan sama orang tuanya, Mas ini mungkin, atau Pak, mungkin dulu terlalu banyak HP selama daring, mungkin begitu, ya. Saya tidak mengatakan itu. Saya mencoba mencari solusinya. Tapi sering sekali cemas. Ada apa cemas? Ada apa cemas? Ada apa cemas? Gitu, ya. Nah, itu mengganggu sekali. Sangat mengganggu. Aktivitasnya sangat terganggu. Jadi mungkin ini kasusnya, wallahu a'lam bishawab, selama pandemi ini dia banyak melakukan daring kegiatannya, ya, dalam jaringan atau online, gitu, ya. Nah, karena semacam itu kemudian kegiatannya secara fisik juga kurang, terus semacam itu. Mungkin yang dilihat bermacam-macam, ya, peristiwa yang mengerikan, peristiwa kecelakaan, peristiwa bullying, mungkin peristiwa horor dan lain sebagainya, membuat dia semakin cemas. Dihadapkan masa depan yang seperti mungkin, akhirnya dia ada kecemasan dalam pikiran dan hatinya itu. Nah, kalau semacam itu, terjadilah gangguan kecemasan ini. Kurang perhatian terhadap lingkungan tadi sudah, ya, gangguan mental, perilaku bermasalah. Ini yang terjadi pada anak-anak kita. Ibu dan Bapak, ini harus menjadi perhatian kita kalau kita sayang anak, sayang cucu, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau sudah terjadi demikian, itu tantangan semua, ya. Kalau tadi Nabi Lot sudah kita ceritakan tantangannya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Muhammad SAW juga kita ceritakan tantangannya.
Nah, sekarang tantangan kita, dakwah kita itu era digital ini salah satunya. Ya, walaupun positifnya ada. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan ini, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk diri kita dan keluarga kita. Nomor satu adalah menguatkan iman individu dan keluarga kita. Kuatkan iman kita. Bagaimana caranya menguatkan iman? Tentu harus banyak berinteraksi dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang yang betul-betul menunjukkan kepada kita tingkat keimanan. Interaksinya harus diperbanyak. Ya. Tombok ati iku 5 perkarane. Salah satunya itu adalah wong kang soleh kumpulono. Ini bukan berarti wong soleh dikumpulkan jadi satu, bukan. Tapi maksudnya adalah orang-orang soleh itu didatangi, kita bersilaturahim padanya, kita berkawan padanya, kita ngangsu kawruh padanya. Ya, itu orang-orang soleh. Ini saya rasa harus kita kuatkan iman ini. Banyak mengaji, banyak menghadiri majelis-majelis taklim semacam ini. Jujur ini ya, saya baru beberapa hari yang lalu, kemarin ya. Jadi ya kemarin kalau tidak salah, ada seorang ustadz menghadap ke saya dan kemudian menceritakan, Ustadz, si A ini hafalannya tidak memenuhi target, padahal dia sudah tamat dari kita. Targetnya 30 juz dia, komitmen kita. Walaupun memang kita itu di santri kita kan hanya 12 juz minimal ya, kalau yang tahfidz itu. Tapi dia komitmen 30 juz. Nah, kemudian ada guru yang melaporkan ke saya bahwa ini belum selesai 30 juz, masih kurang 2 juz. Tapi sudah tamat. Dan ketika dimonitor oleh sang guru ini, yang bersangkutan sudah tidak sanggup lagi untuk merampungkan 2 juz yang lain. Kenapa? Ya, aktivitasnya di luar sudah berbeda. Aktivitasnya di luar sudah berbeda. Kalau di pesantren mungkin bisa all out dia, dari waktu ke waktu menghafal. Dia mengatur sendiri waktunya. Sedangkan waktu yang diatur oleh pesantren mungkin sudah teratur sedemikian rupa, jam sekian apa, dia bisa mencari celah-celah itu untuk menghafal, untuk setoran. Tapi kalau sudah kuliah, sudah berbeda. Ini yang ingin saya sampaikan adalah Bapak dan Ibu, kita jujur pada diri kita, ketika kita ini sudah dewasa, ketika kita ini sudah tidak berada di lembaga-lembaga pendidikan, maka waktu kita itu habis untuk kegiatan aktivitas kita, dunia kita, apalagi orang tua yang sudah bekerja, apalagi sudah kagungan putra, punya anak. Aktivitasnya itu dari waktu ke waktu adalah bagaimana dia mencari uang, mencari nafkah, bagaimana dia mengatur anak-anaknya, bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakatnya, habis waktunya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menguatkan iman ini, Ibu dan Bapak, harus benar-benar mampu meluangkan waktu kapan saya harus mengaji. Ini yang harus kita butuhkan, ya, yang harus kita kuatkan. Jam berapa saya memang harus komitmen mengaji? Apakah membaca Al-Quran sendiri, mengkaji, atau mendengarkan ceramah para ustadz? Harus punya waktu sendiri. Kalau tidak habis waktunya, jujur saja, ya, habis waktunya. Jadi kita harus menentukan waktu. Saya jam sekian sampai jam sekian komit, saya harus mendengarkan ceramah Ustadz A misalnya. Buka, dengarkan. Saya mendengarkan dialognya Oki siapa ya yang perempuan? Setiana Dewi ya, apal kalau ibu-ibu ya. Saya tertarik ada sebuah judul
gitu ya, prosesnya dia menjadi seorang ustadzah. Kan dia berangkat dari Sumatera ke Jakarta untuk menjadi seorang artis, itu menurut ceritanya itu. Tetapi kemudian kecantol sebuah filmnya apa gitu, yang kemudian itu harus syuting di Mesir. Apa? Oh, Ayat-Ayat Cinta ya. Dan harus syuting di Mesir, dan ketika mau berangkat ke Mesir itu di usia dia yang 19 tahun pada waktu itu di training dulu oleh krunya, dan kemudian dijanji bahwa tokoh-tokoh yang dimainkan itu nanti harus menjadi dirinya, dan itu menuntut dia untuk belajar agama. Nah, dia mengatakan selama 2 tahun setiap hari itu 5 jam belajar agama ya. Padahal dia SD, SMP, SMA, ya mungkin perguruan tinggi saya tidak tahu persis ya. Artinya tidak belajar di sebuah pesantren, tapi dia mendatangkan guru dan 1 hari 5 jam selama 2 tahun. Kalau tidak salah begitu saya menangkap dari ceritanya itu. Mengkhususkan waktu. Nah, kalau beliau bisa, barangkali kita juga bisa, walaupun tidak 5 jam, 5 menit misalnya. Tapi 1 hari itu harus ada waktu yang memang kita khususkan untuk menguatkan keimanan kita. Waktunya 24 jam kita kan, sama-sama toh. Ibu dan bapak, halo. Imam Asy-Syafi'i dalam usia 9 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Usia 9 tahun. Anak-anak kita sekarang ini saya lihat di YouTube ada, ya. 7 tahun hafal 30 juz. 9 tahun, waktunya kan 24 jam juga. Apakah beliau itu kemudian 24 jam itu menghafal? Ya tidak. Ya ada untuk kegiatan ini dan itu yang lain. Imam Ahmad bin Hambal di dalam usia sekitar 13 tahun, berarti usia SMP, itu sudah hafal sekian ribu hadis, ya, sampai menjadi seorang ahli hadis. Imam Ahmad bin Hambal di usia SMP, MTS, 24 jam. Saya ingin menyampaikan di sini, kalau begitu yang menjadi masalah adalah bagaimana kita punya komitmen untuk meluangkan waktu tertentu dari 24 jam itu, kita ambil sebagiannya untuk salah satunya menguatkan iman kita. Sedikit ada perhatian terhadap keluarga kita, punya waktu untuk menyapa anak cucu kita walaupun mungkin sudah jauh. Barang 1 hari itu cukup 2 menit, luangkan waktu, meskipun hanya lagi apa Nduk, lagi apa Le gitu ya, semoga sehat selalu, tetap semangat, misalnya semacam itu. Anak cucu mungkin akan bangga, oh yang begini ya, mungkin itu akan tertanam dalam pikirannya. Sedikit masukkan nilai-nilai keimanan, ya. Jangan pernah berputus asa, karena tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir misalnya. Itu sudah nilai masuk, walaupun hanya sedikit, ya, semacam itu. Yang kedua adalah memperbaiki akhlak individu dan sesama. Ini kita kuatkan akhlak itu. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimakumullah. Akhlak ini sekarang menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita perhatikan. Adab, ya, sikap kita, sopan santun kita perhatikan. Adab ini tidak sekedar sopan santun. Misalnya tata cara makan dan minum, itu ya harus sesuai dengan Islam. Tata cara menyapa harus sesuai dengan Islam. Tata cara memakai pakaian harus sesuai dengan Islam. Ya. Tata cara
menyisir rambut harus sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara memakai sandal sepatu, tata cara berjalan bersama orang tua kita, itu semuanya adalah berkaitan dengan masalah-masalah adab akhlak kita. Ini harus kita tanamkan, dan ini merupakan kajian-kajian yang penting yang harus kita cari, ya, supaya menjadi sunnah Rasulullah itu ada pada diri kita. Yang ketiga adalah mempelajari, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini penting sekali ya, terutama ini saya tulis di sini untuk generasi Z. Generasi Z itu generasi anak-anak sekarang ini, generasi yang lahir di atas tahun 2000 ini, ya, lahir tahun 2010, 2005. Anak-anak kita yang lahir 2012, 2000, ya, ini generasi sekarang ini. Kalau seperti saya ini sudah generasi baby boomers ya, mungkin ya. Sudah beda. Kalau yang lahir tahun 90-an itu generasi milenial, lahir tahun 2000-an generasi sentenial. Nah, ini berbeda ya, berbeda. Jadi kalau kita berbicara generasi milenial, ini bukan generasi anak-anak yang lahir tahun 2000-an, itu generasi anak-anak yang lahir tahun 90-an, itu generasi milenial ya, generasi tahun 90-an lahir naik turun itu ya. Yang sekarang usianya sudah hampir 30 tahun, 25 tahun itu ya, generasi milenial. Yang keempat, melakukan pendidikan yang komprehensif, holistik. Nah, ini di sini saya tulis percepat kader ulama. Kita butuh hadirnya para ulama di tengah-tengah masyarakat kita. Dan ini prosentasenya masih sangat minim. Ya. Saya menghitung jumlah masjid di Indonesia, jumlah masjid mushola di Indonesia, ya, menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Kemenak kalau tidak salah, kemudian dijumlahkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang muslim, maka perbandingannya itu satu mushola 20 jamaah, satu mushola satu imam 20 jamaah, itu bandingannya. Kalau seorang imam itu mampu hadir sekaligus menjadi imam dan da'i, mungkin 20 orang itu bisa tercukupi untuk menjadi seorang jamaah yang bagus gitu. Tapi kenyataannya tidak semua imam masjid mushola itu menjadi seorang da'i, menjadi seorang yang alim. Bahkan saya membuat kriteria 5 macam imam masjid mushola. Yang pertama saja yang ingin saya ceritakan, imam mushola yang fasih bacaannya, gitu, fasih bacaannya, benar tajwidnya, gitu kan? Kemudian faham ilmu agama, gitu, dan rajin dan lebih sepuh, memenuhi syarat untuk menjadi seorang imam. Tapi yang begitu itu sedikit sekali. Ada kriteria imam yang asal jadi imam. Ini kriteria yang kelima. Suatu saat mungkin kita perlu bahas ini ya. Karena tidak ada yang mau jadi imam itu dan tidak rajin semua. Begitu adzan kemudian kebetulan ada dan gonta-ganti orangnya terus surung-surungan. Mbok jenengan mawon surung-surungan. Maka jadilah siapapun jadi imam. Ada tidak mushola masjid yang semacam itu? Kalau ada dan itu banyak, ya memang kita masih kurang. Ini nomor 4 ini harus kita galakkan. Ya, idealnya ya lebih sepuh, faham agama, bacaannya fasih, ya, tajwidnya bagus, sehingga bisa permasalahan jamaah itu selesai di mushola dan masjidnya. Ada masalah apa, selesai di situ.
Misalnya jamaah mau bagi harta waris bingung, langsung datang ke imam musolanya. Pak, nun sewu, dari deret tanglet langsung selesai. Habis sholat jamaah, bincang-bincang, selesai. Apakah bisa semacam itu? Belum nampaknya. Ya, ini. Yang kelima adalah, ini yang harus kita lakukan sekarang ini, mengisi media cetak, elektronik, media sosial. Harus banyak nulis yang baik dan benar, jangan diam saja. Isilah media sosial, isi media sosial. Jangan biarkan yang mengisi itu adalah mereka yang tidak bertanggung jawab. Jangan biarkan, meskipun hanya satu hadis disampaikan, meskipun hanya satu ayat Al-Quran disampaikan, meskipun hanya satu nasihat para ulama disampaikan, sebarkan. Ruang-ruang itu harus diisi oleh kita. Ini tadi untuk mengisi tadi, membentuk opini publik. Kalau kita tidak mengisi itu, maka akan diisi orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jadi jangan sungkan-sungkan, nanti dikira saya seorang kiai, dikira saya seorang mubaligh, seorang alim dan sebagainya. Biarkan saja. Jangan pernah risau karena Nabi saja dibully. Seorang yang sangat baik akhlaknya, begitu indah perangainya, begitu sayang kepada umatnya, masih dibully. Itu Nabi Muhammad SAW. Apalah kita? Niatkan saja, bismillah saya berdakwah untuk diri saya dan orang lain. Itu harus, ini banyak menulis ini, buatkan narasi-narasi, atau tidak perlu nasihat yang vulgar banget. Misalnya begini, kita ingin menyampaikan tentang pentingnya adab makan dengan membaca bismillah misalnya, tapi kita tidak semata-mata seperti itu, narasinya begitu. Buat saja, tadi saya lihat orang makan misalnya ya, kemudian saya lihat makannya tidak sesuai dengan adab Islam, gimana baiknya ya? Itu mungkin sudah membentuk, kalimatnya kan pertanyaan gitu kan, kita tidak menggurui, tapi mungkin menggeliti orang untuk ajan-ajane piye to? Cara Islam yang betul untuk makan. Nah, mungkin semacam itu. Boleh. Pokoknya isi kebaikan-kebaikan. Peristiwa angin kemarin tidak sekedar memberitakan terjadi angin ini dan tapi mungkin sedikit selipkan. Nah, itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Kita ternyata tidak punya daya upaya sesuatu pun kalau Allah sudah berkehendak. Semoga kita selamat. Nah, semacam itu sudah berdakwah. Ya. Jadi buat kalimat-kalimat narasi-narasi yang bagus, yang positif, yang benar, dan itu sebarkan. Lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, lewat apa saja yang kita punya, lewat WhatsApp, Telegram, macam-macam yang kita punya. Insya Allah kalau itu kita lakukan, maka akan terisi dunia virtual ini, dunia maya. Sekarang ini ternyata tidak hanya dunia nyata, ada dunia tidak nyata, dunia maya. Itu harus kita isi. Ya, ini solusi. Kalau tidak, ya nanti akan terbentuk opini yang dikuasai oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Ya, nah ini barangkali Ibu dan Bapak. Saya itu memanfaatkan ini benar-benar, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di pesantren saya itu saya membuat pembelajaran virtual dengan dunia, dengan negara lain. Ya, kita kasih international virtual learning, pembelajaran virtual internasional. Saya komunikasi dengan Malaysia, saya komunikasi dengan kawan-kawan di Sudan yang saya kenal, saya komunikasi dengan kawan-kawan yang ada di Thailand. Ya. Untuk apa? Untuk belajar bersama. Jadi anak-anak belajar bersama dalam dunia maya itu.
Dan kita go internasional benar, ya, go internasional benar. Dan itu membuktikan bahwa anak-anak kita juga mampu berkomunikasi dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Melayu. Temanya tema sederhana saja, tema tentang budaya, tentang destinasi, ya, wisata dan sebagainya. Tetapi itu untuk menunjukkan bahwa ternyata kita mampu mengisi kebaikan-kebaikan walaupun sederhana. Nah, itu penting. Nah, baik, saya lanjutkan ini ya. Ini sekedar renungan ini Ibu dan Bapak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falayuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, jadi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, dan kemudian dia mengerjakan amal soleh meskipun kecil, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini firman Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala yang la yukhliful mi'ad, yang tidak pernah melenjani janji, ya. Allah akan memberikan kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Sekecil apapun kebaikan, meskipun hanya satu kalimat, buatlah narasi. Meskipun hanya menyingkirkan duri di jalan agar orang lain tidak keceprot durinya, itu kebaikan. Sekecil apapun pasti akan berdampak positif buat kita. Jadi ada, kalau di dunia barat ada teori namanya law of attraction. Law of attraction itu semacam hukum ketertarikan. Begini, kalau kita mengeluarkan aura positif, kita akan mendapatkan aura positif dari orang lain ke kita. Ya, saya rasa ini sama dengan ajaran Islam. Maka ada judul buku The Quranic Law of Attraction, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, dia akan melihatnya. Itu konteks akhirat, tetapi Al-Qur'an ini juga untuk dunia, sehingga bisa diamalkan. Kalau kita memberikan aura positif, insya Allah akan menerima positif pula, gitu. Dan banyak beberapa ayat yang lain yang juga menyebutkan hal yang sama, ya. Misalnya, dan tidaklah kebaikan itu di dalam surat apa ya, saya lupa. Dan tidaklah kebaikan itu kecuali akan diberikan pahala kebaikan pula. Surat apa saya lupa ya. Nah, ini salah satunya ini. Jadi yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mantap dalam berbuat kebaikan. Ya, saya rasa itu ya Ibu dan Bapak. Jadi tantangan di era digital semacam itu, positif-positifnya, negatif-negatifnya ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan, kita sampaikan dengan yang akhir untuk merenungkan kembali firman Allah Ta'ala surat An-Nahl ayat 97. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semua ini dan kemudian tidak mandek sampai di sini, ya, tidak mandek sampai di sini. Harus kita lakukan action di kemudian hari, ya, setelah ini. Saya rasa demikian yang bisa kita lakukan. Nah, amal soleh itu ini, ya. Ini Allah menyatakan ya dalam sebuah hadis, qad aflaha man aslama wa rizqa kafafan wa qanahu Allahu bima atahu. Sungguhnya beruntunglah orang yang telah Islam dan diberi rezeki yang kafaf, yang cukup, dan kita insya Allah diberi rezeki yang cukup, dan kemudian dia qanaah kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, ya. Saya rasa demikian yang bisa kita sampaikan.
di pagi hari ini sudah lebih 19 menit. Mudah-mudahan bisa diterima, bermanfaat untuk kita semuanya dunia dan akhirat, untuk keluarga kita ya, anak cucu kita, sehingga benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, orang-orang yang bertakwa, yang kelak dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.